Assalamualaikum Pak Geno. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu wabarakatuh. Akbar. Sehat? Alhamdulillah. Iya. Yang sehat itu paling mahal. Sehat itu paling utama karena kesehatan salah satu yang bisa membuat hidup kita menjadi tenang segala-galanya. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Bagaimana mau tenang? Bagaimana kita mau senang? Bagaimana kita mau hidup bahasanya bahagia kalau kesehatan kita tidak stabil? Jadi karena sehat itu mahal, mau tak mau kesehatan itu paling utama. Iya. Apabila kita selalu menjaga kesehatan, ya sama halnya kita sudah menjadi bagian bisa memelihara daripada kehidupan kita sehari-hari, baik dari pola makan, pola kehidupan, pergaulan, secara dalam aktivitas. Itulah yang dinamakan kita bisa benar-benar menciptakan. Dan yang menciptakan enak, tidak enak, suka, duka, ya itu bukan orang lain, hanya kita sendiri. Jadi apabila kita bisa menciptakan itu, ya insya Allah segala sesuatu itu pasti ada hikmah, ada nilai positif atau sisi baiknya. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Segala sesuatu itu baik dan buruknya itu adanya di diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa bahasanya menciptakan kehidupan mau bahagia dan sehat tadi kalau kita sendirinya pun kadang-kadang sembrono, konyol, bahkan kita tidak yang namanya mawas diri, apalagi mau memberikan bercermin mawas diri dan kita bisa menempatkan diri, kan begitu. Jadi yang pasti sahabat-sahabat, saya di sini sama Pak Reno, kebetulan Pak Reno tadi dapat informasi, makanya saya temuin, saya labkan ini. Memang selama ini memang dari kumpulan ya, salah satu preman, pos preman ya, kalau kata Pak Reno itu luar biasa, ibaratnya boleh dikatakan dendam membara, dendam kesumat, dendam tidak senang, tidak suka lah bahasanya, dengan adanya mungkin mereka merasa keusik ya, merasa bahasanya tidak terima selama ini. Dengan adanya setiap kita cegah, kita halangi, seolah-olah kita ini menjadikan suatu acuan paling utama bahwasanya kita menghalangi daripada pekerjaan mereka lah, begitu ya. Jadi merasa resah, sedangkan kami, saya sama Pak Reno ya, bahkan kami pun setelah lama mengikuti jejak Pak Re Lampung pun nggak ada, kami itu sebatas memberikan suatu peringatan atau ingatan atau wasilah lah ya, atau seperti pandangan nasihat lah. Itu pun kalau mereka benar-benar selama ini merenungkan, dalam arti kata bercermin lah, ketika mereka merasakan selama ini perbuatan-perbuatan mereka yang lakukan, ya mungkin boleh dikatakan di situ ada salah satu hikmah yang mereka bisa petik. Kalaupun cara dari salah satu sosok sebutan dari preman-preman ini mempunyai pola pikir yang jernih, tapi jujur-jujur sahabat ya, ketika saya amati, saya cermati sekian lama hidup kehidupan ini, memang alhamdulillah ya, mungkin itulah salah satu bagian daripada perjalanan kami. Tapi di sini bukan juga kami merasa bangga dengan adanya kami memberikan suatu salah satu tontonan-tontonan yang ketika kalian lihat di channel-channel YouTube ya, ya khususnya kami hadap ini betul-betul preman-preman yang luar biasa. Jadi jangankan masalah keilmuan, jangankan masalah kekuatan, segala sesuatu, mentalitas, secara poweritas, kemampuan yang mereka punya ini luar biasa.
Ya artinya kadang-kadang kami sempat kewalahan ya. Benar. Kewalahan artinya bagaimana nih kami caranya supaya mereka ini ya mengubah, ya sedikit banyaknya bisa berubah lah ya, begitu ya, dengan kehidupan yang ada. Siapa tahu dengan lantaran Bang Reno, lantaran saya ya, ya mudah-mudahan mereka itu, kita berdoa, kita nasihati, ada hidayah. Tapi yang bingung ini kayak si Prabu ini. Jadi Prabu ini kan nggak ada bahasanya dari zaman Yahudi lah ya, zaman ya dulu ya, Benar. nggak ngerti. Karena ada sifat manusia. Nah itu, jadi kenapa dia punya rasa dendam kepada Nabi? Apa salah? Mungkin dia itu besar kemungkinan menginginkan tewasnya kita. Itu ya. Iya. Sudah pasti itu. Jadi kalau kita tewas di tangan dia itu, dia merasa bangga, merasa senang, dia merasa hebat, merasa kuat, seolah-olah dunia ini akan dikuasai juga. Apalagi yang di bawah dia ini rajanya lagi, siapa itu, Mat Parung ya. Iya, Iya, rajanya yang kita hadapi. betul. Yang selalu disemboikan dari beberapa waktu pekan yang lalu, seolah-olah itu menjadi sentral ya. Benar. Jadi nama Mat Parung itu benar-benar seolah-olah diagungkan lah. Sesuai, Ci. Namanya saja sudah Mat Parung, sesuai dengan badannya, Iya. seramnya, iya, menggelegar. Saya kira Mat Parung itu tidak sesuai kurus badannya, ternyata memang sesuai dengan badan yang begitu besar, sangat menyeramkan. Iya, wajar lah kalau dia disebut Mat Parung itu. Gitu ya. Iya, karena mungkin dia disegani oleh jagat raya ini. Saya yakin itu, Cik, dia itu sudah pasti banyak antek-anteknya di mana-mana. Ya, karena orang seperti itu pasti disegani. Iya, pasti. Tidak ada yang tidak takluk dengan dia, tidak ada yang tidak tunduk dengan dia. Berarti baru cerita bahwasanya tentang perjalanan di si siapa namanya Mat Parung ini benar-benar sudah sentral mendunia. Luar biasa dia itu. Dari ujung Sumatera sampai kemana, siapa yang tidak kenal dia. Benar, tahan bobot, tahan segalanya. Sudah pasti itu, Cik. Karena orang-orang yang seperti itu, yang pastinya saya yakin, Cik, orang-orang pilihan. Gitu ya. Ya tidak sembarangan, Cik. Iya. Iya. Tidak sembarangan orang seperti itu. Saya yakin sekali kalau dia itu tahan bobok dan tahan segalanya. Ya tidak mungkin dia memang begitu apa namanya itu berani, gagah dengan sesuai dengan orang yang seram seperti itu. Jadi wajar kalau orang-orang yang seperti itu, Cik, tidak ada takutnya sesuai dengan keilmuannya. Gitu ya. Cuman ya itu tadi, Cik, ilmunya ya salah. Cuman dia yang menaruhkan tempat. Cuman ya tugas kita ya apa itu ya? Cuman hanya bisa menghentikan dan mengingatkan pada mereka. Apabila itu pun ya mau, apabila tidak mau ya terserah mereka mungkin. Makanya kita sudah mengingatkan pada mereka. Cuman kalau mereka mengancam yang tidak ya mungkin kita juga ada kesabaran sih. Iya. Cuman habis juga dengan kesabaran kita. Betul. Jadi kalau dikatakan kewaspadaan itu memang kita utamakan ya. Pasti, Ci. Ya karena kalau kita selalu menganggap, nggak boleh juga ya kita berasanya terlalu nyepelekan, terlalu mengecilkan. Benar. Tapi kan setidaknya kan hanya sifatnya saja ya. Nah, Kalau secara manusianya ya mungkin kita sama, nggak ada bedanya ya. kalau saya yakin begini, Ci. Dia ini pasti masih dendam. Cuman dia ini melalui pasti dengan tangan Prabu yang diutusnya. Gitu ya. Iya. Karena orang yang seperti itu, Ci, seperti Mat Parung itu, dia kalau tidak tuntas, dia akan marah besar. Sampai ke akar-akarnya dia pasti akan dituntaskan. Walaupun kita dimanapun akan dikejar oleh dia. Lubang semut pun pasti dikejar. Karena orang seperti itu sudah tidak aneh. Jadi ya seperti kita ya paling cuma hati-hati dan waspada itu aja sih. Betul. Ya, karena
kalau secara yang selama ini kita alamin, ya banyak sekali ada yang salah satu preman ini, kalau bahasanya mereka bawa rekrut ini bukan orang-orang yang sembarangan ya. Jadi sudah kalau dikatakan menguasai lah ya. Ada suara siapa itu? Rupanya kau pengecut kau Cira. Kau membawa renov sih. Baru saja dibilang gitu. Saya yakin sih. Astagfirullahaladzim. Yakin apanya kau? Hah? Ikut support datang lagi. Mencurigakan ya sih. Sudahlah Reno, Iya. nggak usah macam-macam kau. Aku habisi kau nasi ini. Ini di bulan puasa. Ya, kamu tuh datang tuh ya assalamualaikum. Iya. Ya sepuluh. Tidak ada. Assalamualaikum terhadap kalian. Emangnya apa kalian? Ya, kami juga bukan siapa-siapa. Kami ini kan barusan saya nemui pada ini kan bahwa informasi yang selama ini didapat tidak salah, bahwa katanya kau rekrut, kau bawa, kau mau ajak, kau bahasanya ngomong sudah sumbar-sumbar. Di situ kau ada ancaman, bahkan ada dendam yang sangat belum terbalaskan sama kami ya. Apalagi di bulan puasa ini, alangkah baiknya saya pribadi mungkin Pak Endo juga seperti itu ya. Yang minta maaf lah pada ya. Apa? Minta maaf. Kalau kami ada salah. Kalian memang banyak kesalahan tapi Prabu tidak akan memaafkan kalian. Ya nggak bisa seperti itu Prabu. Allah sudah mengatakan, bahkan dia sudah maha ya. Artinya di situ dia pun masih yang namanya memaafkan lah. Apalagi Tidak ada maaf bagimu, setan. ya, Hah? ya masalah kesana mah Pak Prabu ya terserah. Intinya kalau kami mah satu di bulan suci Ramadan ini penuh barokah Iya, Pak Endo ya. benar. Jadi kita sebagai manusia yang nyata bahasanya ya, karena persentuhan yang bersangkutan mungkin kalau ada dendam sama kami, kalau kami enggak sama dirimu menganggap musuh, bahkan ada rasa dendam itu enggak ada ya. Prabu dendamnya membara ya terhadap kalian ya. Karena apa? Karena kalian sudah menggagalkan usaha-usaha saya ya. Maka dari itu saya ya membawa guru saya. Katanya dia benar-benar seorang preman. Kenapa kau Bukan preman lagi. Hah? ya kenapa kau sebut guru tapi kau suruh diadu sama kami? Salah kami ini apa Prabu? Iya. Karena kalian ada salah terhadap Prabu dan dia ikut turun tangan terhadap muridnya. Iya betul, itu bagus. Secara dalam arti kan mungkin kau sampaikan sama dia seolah-olah selama ini kan kau paling benar, kau paling bagus. Ya nggak masalah. Memang saya paling benar, paling bagus. Hah? Iya, tapi kan di situ kan kau adu domba sama kami kan salah itu Prabu. Saya tidak pernah mengadu domba. Ya buktinya kenapa kau ada masih rasa dendam sama kami? Memang kami akan dendam terus terhadap kau. Kau bawa namanya Mat Barong untuk kau hadirkan supaya Iya. ngabisin kami. Iya. Ya, memang benar. Kenapa kau? Kenapa tidak dibawa Mat Baru? Hmm. Apalagi di gunung. Apa dia tidak di gunung? Di mana? Dia sekarang lagi kujamu. Dia sekarang lagi saya tempatkan di suatu tempat yang di sana banyak wanita-wanitanya. Luar biasa. Ya. Banyak wanita-wanita katanya. Jadi Prabu ini masih apa ya sahabat ya, mempunyai rasa dendam sama kami gitu. Bukan dendam lagi. Nah, makanya saya datang ke sini akan menghabisi kalian dan akan binasakan kalian berdua. Ya begini sajalah, kalau seandainya memang itu kau lakukan, mau dendam sama kami, apa mau didendamkan selama ini kan karena ulahmu sendiri ya Bu. Iya. Apa yang ulahmu sendiri? Ya kami sudah membantu pernah nemui Pak Reno panggil Lampung sama saya dengan asumsi alasan kau katanya saya mau taubat
nggak taunya kau memikirkan trik siasat bagaimana caranya untuk menumbangkan kami, tapi ya nggak tumbang-tumbang juga kami. Iya. Itu kecil bagi Prabu untuk menumbangkan kalian. Sebenarnya kalau dendam itu tidak ada habis. Iya. Kau nggak bisa Prabu sedikit banyaknya kau ciptakan sedikit pun ya, Nah. sedikit saja. Maksudnya? Ya nggak usahlah kau mendatangi kami, mengganggu kami lagi. Iya. Itu dah memang hak saya mengganggu kalian atau bagaimana, itu dah hak saya. Coba kau ciptakan, wah begini Ci, saya ini pengen berbuat baik. Bagaimana kalau saya ikut, Nah, terus bagaimana caranya supaya bisa membasmi preman-preman itu kan bagus itu. Ini mah enggak, kau rangkul mereka suruh bahasanya merontak, suruh ribut sama kami, maka kalian semakin merajalela selama ini. Enggak, tidak masalah. Kenapa? Memang benar itu yang akan kami ini. Ya jelas masalah, tidak masalah gimana, tolong. Bagi saya tidak masalah, setan kau, ha? Saya sudah sabar. Astagfirullahaladzim. Ya Sabar, Allah. sabar, apa yang sabar, ha? aduh, masya Allah. Harus gimana kita nih Bang Nur? Saya sudah jelaskan, masih saja dia ini. Iya. Jadi jangan sok-sok jago Prabu. Memang jago, Prabu. Kenapa? Hah? Jadi seolah-olah kau segala sesuatu itu. Saya yang paling kuat. Mau apa kau? Iya betul, kau paling kuat, nggak apa-apalah. Ya mungkin kau selama ini punya Mat Barong, punya kekuatan, pernah juga dulu siapa ya? Bujang Dong ya. Tapi setidaknya sih kalau dia memang merasa kuat sih, Hmm. dengan jalurnya itu tidak mungkin dia mencari dan minta bantuan dengan Mat Barong. Nah, Saya tidak minta bantuan terhadap guru saya, tapi guru saya sendiri. Kalau Hah? dia tidak misal minta bantuan, nggak mungkin akan membantu. iya, Kalau bukan dari alur ini Prabu. Ya memang alur saya. No. Iya. enggak. Kenapa? Hah? Kalau kau bawa Mat Barong, Hmm. ya Prabu, oke lah. Kau hadapkan sama kami nanti. Terus apakah dengan sepak terjang Mat Barong itu sudah mendunia ini, sejagat ini sudah terkenal apa gimana? Hah? Itu tidak usah tahu kau. Yang penting Mat Barong seluruh Nusantara dan mendunia dia adalah nomor 1. Betul nggak kau? Berarti kalau masalah kekuatan dan keilmuannya itu udah Sudah mumpuni dia. oh gitu. Hah? Tidak seperti kalian. Apa kalian? Kalau kami ya manusia biasa lah. Ya artinya di situ kami juga di mana hanya sebatas mensyukuri, menikmati, menjalani kehidupan yang kenyataan yang ada. Itu yang kami jalankan. Kok itu yang kau jalankan? Iya. Kalau kami tidak. Jadi kalau kalian bagaimana maksudnya?